Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelku. Ketika Thomas Alva Edison sedang menghabiskan makanannya, seseorang mendatanginya dan mengabarkan ada ledakan besar yang terjadi di tempat produksi dan penelitiannya si Edison. Edison datang ke TKP, tapi sayang api telah meluluh lantakan kesemuanya. Pada waktu itu Edison berusia 67 tahun. Lantas, gimana reaksi Edison? Edison cuma berjalan santai mendatangi anaknya yang berusia 24 tahun dan ngomong, "Semuanya baik-baik aja, cuma besok kita harus beres-beres." Dan pada waktu itu, Edison juga ngomong tuh di New York Times, "Meskipun umurku sudah 67 tahun, aku bakal mulai lagi semuanya besok." Di sini Edison tetap kalem dan santai, memandang bahwa kesemuanya ini hanyalah takdir yang memang harus dialami. Malam itu dia kehilangan $1 juta dan dengan ketenangannya yang positif di tahun berikutnya dia menghasilkan revenue sampai $10 juta. Nah, hal inilah yang dinamakan amor fati atau mencintai takdir. Amor fati adalah mindset yang banyak dipakai oleh para stoik juga. Epictetus pernah ngomong, "Jangan pernah mengharapkan hal-hal terjadi sesuai dengan keinginanmu, tapi berharaplah mereka terjadi sebagaimana mereka harusnya terjadi. Maka kamu akan bahagia." Mindset ini sebenarnya menonjolkan rasa penerimaan kita terhadap apapun yang terjadi. Dengan begitu, hal ini akan mengurangi rasa ngoyo atau usaha berlebihan kita dalam berjuang atau berekspektasi. Perjuangan yang kita lakukan dengan penuh beban, kekhawatiran, dan ekspektasi sebenarnya nggak lebih dari penolakan kita terhadap apa yang semestinya terjadi. Dan kembali lagi, karena kita manusia adalah makhluk energi, kita akan mengubah diri kita menjadi sinyal yang negatif yang memancarkan frekuensi negatif kita ke alam semesta, dan hal itu akan mengundang balik hal negatif serupa ke dalam kehidupan kita. Ketika kita berjuang dengan ekspektasi penuh beban dan kekhawatiran, dan kita berusaha sekali untuk lepas dari cengkraman situasi atau kejadian hidup, yang terjadi situasinya akan malah bertahan lebih lama. Teman-teman pernah ngerasain nggak? Ada satu contoh nih, ketika teman-teman nggak bahagia dengan pekerjaan teman-teman mulai mengeluhkannya dan membencinya, menceritakannya ke banyak orang tentang seberapa jengkel teman-teman terhadap pekerjaan teman-teman. Nah, energi negatif ini malah bermanifest menjadi pergumulan yang lebih berat dan lebih dalam buat teman-teman. Teman-teman berusaha melawannya dan nggak bisa menerimanya. Padahal, semakin teman-teman melawan, situasinya akan semakin lama bertahan. Tapi ketika teman-teman berusaha menerimanya, mempraktekkan seni dari amor fati, sikap teman-teman akan berubah. Oke, kayaknya aku nggak cocok sama pekerjaanku dan aku ingin merubahnya. Sementara ini aku akan bekerja sekadarnya aja, sembari aku ngefokusin energiku untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, dengan sikap ini, teman-teman berhenti melawan situasinya dan mengesankan teman-teman menerima situasinya dan baik-baik aja. Jadi teman-teman berfokus pada solusi permasalahan teman-teman, bukan lebih berfokus ke masalahnya. Teman-teman memindahkan energi teman-teman untuk berfokus mencari pekerjaan baru, alih-alih teman-teman membuang energinya untuk terus mengeluh dan melakukan komplain. Apapun yang terjadi, terjadilah. Jadi amor fati secara esensinya mengajarkan kepada kita untuk mencintai takdir kita sendiri, apapun yang terjadi. Ibarat dua sisi koin mata uang, kita diajarkan untuk selalu melihat peristiwa kehidupan yang kita alami dari kacamata yang positif. Bahwa di setiap hal yang terjadi akan selalu terdapat nilai yang bisa dipelajari. Ketika terdapat hal yang berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita berterima kasih dan bersyukur. Ketika terdapat hal yang berlangsung tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bersabar dan berterima kasih atas proses tersebut. Karena proses tersebut mengubah kita menjadi lebih baik.
Konsep amor fati ini pastinya membutuhkan latihan yang terus-menerus, sehingga pada akhirnya bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan kita dalam memandang segala sesuatu. Contoh real cara pandang amor fati dalam kehidupan sehari-hari. Wah, usaha bisnisku gagal. Nggak apa-apa, sekarang aku jadi belajar banyak dari pengalamanku itu dan akan jauh lebih siap ketika nanti aku membuat usaha bisnisku yang baru. Wah, hubungan percintaanku kandas. Oh, enggak apa-apa. Berarti memang hubungan ini nggak ditakdirkan lebih jauh. Dan terima kasih banget semuanya terjadi sekarang. Daripada besok-besok ketika sudah terlanjur menikah. Wah, aku diberhentiin dari pekerjaanku. Sip, anggap aja sekarang aku ada beberapa bulan untuk menenangkan dan merilekskan diri dan coba mempelajari hal baru. Jadi, yang bisa kita kontrol di sini adalah respon atau sikap kita terhadap masalah. Masalah atau peristiwa hidupnya nggak bisa kita kontrol, tapi respon atau sikap kita bisa kita kontrol. Respon atau sikap kita yang dibiasain baik ini lama-kelamaan akan membentuk perspektif kita, dan perspektif kita adalah segalanya. Amor fati membantu kita untuk melihat segala peristiwa hidup kita dari sisi yang terbaik, selalu berprasangka yang terbaik dan bersolusi dengan tenang, membantu meningkatkan rasa penerimaan kita terhadap keadaan dan mengatur respon kita terhadap segala kejadian baik atau buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekian dulu teman-teman ulasanku pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir ya.